hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Alhamdulillah adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Para asatidzah, para santri hafizakumullahu ta'ala, mari sama-sama di pagi hari ini, di hari Senin yang masih di bulan Rajab ini, kita perbanyak syukur kita kepada Allah. Karena nilai syukur kita yang kita lebihkan di bulan Rajab ini, selain Allah tambahkan karena kita lebihkan, lalu Allah berikan bonus karena kita ada di bulan yang penuh dengan kemuliaan, yaitu bulan Rajab. Setiap siapapun yang melakukan amalan-amalan kebaikan, maka akan dilipat-lipat gandakan. Demikian pula sebaliknya. Maka duduknya teman-teman dengan kesungguhan, melawan kantuk, telinganya dipasang untuk mendengarkan, matanya digunakan untuk menatap guru dan memperhatikan. Sungguh pagi ini nilainya berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Karena kita ada di bulan Rajab. Bulan yang saatnya kita banyak menanam. Ya, menanam. Nanti semoga Allah sampaikan kita di bulan Ramadan, saatnya kita panen. Syukur yang kita perlu dan terus, karena Allah pilih kita di pondok yang Masya Allah ya. Siapa yang tahu kita ada di pondok apa? Rumah Sajadah. Siapa yang tahu rumah Sajadah ini bedanya dengan pondok-pondok yang lain apa? Apa Mas? Apa? Apa coba? Rumah Sajadah. Jadi di tempat ini banyak sekali mestinya kita melakukan apa? Sajadah itu apa? Bersujud ya. Bersujud. Gerakan sholat yang itu sebagai puncak gerakan sholat, sebagai simbol seorang hamba itu menyembah kepada Robnya, itu gerakan yang mana? Bagian yang mana dalam sholat? Sujud. Maka kualitas seorang hamba itu juga ditentukan dari kualitas sujudnya. Santri semuanya punya masalah enggak? Orang tua kalian punya masalah? Kalian berangkat ke sini juga ada masalah? Memang di dunia ini mesti banyak masalah. Maka disampaikan bahwa Allah hamparkan bumi yang luas ini untuk dalam rangka kita sujud kepada Allah. Coba sekarang masalah sama solusi itu ada jaraknya enggak? Ini masalah nih, ya. Ini solusi. Kira-kira ada jaraknya enggak? Ada jaraknya?
Ada Mas? Kira-kira setiap masalah itu punya solusi nggak? Punya. Lalu berapa masalah itu diselesaikan oleh solusi? Kadang 1 hari, kadang 1 jam, kadang 1 menit, kadang 1 detik, tapi juga kadang ada bertahun-tahun. Ya, kenapa sih aku nggak bisa paham-paham? Kenapa sih kalau aku belajar ternyata aku susah memperhatikan? Kenapa sih kalau aku belajar sering sekali aku ngantuk? Kenapa sih teman-teman bisa? Ini masalah atau bukan? Ada banyak yang nggak menganggap masalah. Ya, mengalir saja katanya. Namun, santri semuanya, siapapun yang menghendaki kemuliaan, maka dia mesti melalui setiap masalah. Kalian barusan selesai semesteran, betul? Atau belum? Mau semesteran? Sudah atau belum? Sudah atau belum? Sudah. Sudah terima rapot? Belum. Kapan terima rapotnya? Nah, nanti kita akan terima rapot, ya. Akan terima rapot. Nah, kira-kira nilai kita itu beda dengan nilai teman-teman yang lain tuh kira-kira apa bedanya? Karena teman-teman kita belajar, ya, lalu mengingat dan menghafalnya, lalu saat menjawab soal-soal itu sesuai. Sementara kita tadi, kalau ada di posisi kok nilaiku belum ya, berarti apa yang menjadi permasalahan? Cara mensyukuri kita ini berbeda dengan teman-teman. Coba mohon maaf, bersyukurnya seorang santri itu apa? Dengan apa? Dengan bersungguh-sungguh belajar. Ya. Nah, karenanya kita bersyukur, kita di sajadah tadi Kak Ari menyampaikan masalah dan solusi itu nggak ada jaraknya, ya. Karena masalah itu di bawah ya, masalah itu letaknya di bawah gitu, seperti itu, kecil, ya. Solusi itu letaknya di sini, ya. Ini di bawah nih, lalu solusinya ditempelkan dengan sajadah, dengan apa? Sujud, dengan sujud. Kira-kira kalau kening nempel dengan tempat sujud, kira-kira ada jaraknya nggak? Kalau nempel gini, kira-kira ada jaraknya nggak? Kalau udah nempel berarti apa? Tidak berjarak. Paham anak-anak? Jadi masalah kita selesaikan dengan apa? Dengan sujud. Makanya kalian ada di rumah sajadah. Yuk kita bersyukur kepada Allah, ya. Apapun itu kondisinya, Kak Ari berusaha mengerti. Kalian ada yang sudah letih, ya. Ada yang sudah merasa lelah, capek, bosan, ya, bingung, betul? Nah, itu kita hadapi, itu kita iringi dengan memperbanyak sajadah, dengan memperbanyak sujud. Ya. Sholawat dan salam semoga tersampaikan kepada uswah teladan Rasul tercinta kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau juga melakukan
super bersyukur. Ya. Coba. Kira-kira di antara bentuk syukur kita yang mengikuti Rasulullah, ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah, dan besok amalan yang paling pertama dihisab oleh Allah di yaumil akhir itu apa? Kalau amal ini baik, maka baik pula amal yang lainnya. Kalau amal ini buruk, maka buruk pula amal yang lainnya. Yang dimaksudkan amal itu apa? Sholat. Ya. Boleh nggak kita nggak sholat? Boleh nggak kita nggak sholat? Nggak boleh. Sakit misalkan kita lagi sakit, kita boleh nggak sholat? Tetap sholat. Ya. Kita nggak bisa diri misalkan, kita nggak bisa berdiri, terus boleh nggak kita nggak sholat? Kan nggak bisa berdiri, kan gerakan sholat berdiri, nanti malah tambah sakit. Boleh kita nggak sholat? Maka kalau nggak bisa berdiri, sholatnya gimana? Duduk. Terus nggak bisa duduk, ya udah jadi alasan kan? Boleh nggak kita nggak bisa duduk terus kita nggak sholat? Boleh? Nggak boleh, karena bisa dengan berbaring seperti itu. Kita bingung untuk menentukan pilihan-pilihan. Maka ada nggak sholat yang spesial agar kita ditunjukkan agar pilihan kita itu sesuai dengan maunya Allah? Ada nggak? Sholat apa namanya? Sholat istikharah. Ya. Terus hujan nggak kunjung turun. Apa mas? Hujan nggak kunjung turun. Ada nggak sholat yang dicontohkan agar Allah turunkan hujan itu? Sholat apa namanya? Istisqa, ya. Terus kita mau masuk masjid, berusaha nggak langsung duduk. Ada nggak sholatnya? Ada. Ternyata subhanallah 24 jam ini selain sholat wajib, itu juga ada sholat-sholat yang lain. Nah, makanya Rasulullah itu bersyukurnya dengan sholat. Betul nggak? Coba lihat, Rasulullah itu sedikit-sedikit sholat, sedikit-sedikit sholat, sedikit-sedikit sholat, sebentar-sebentar sholat, sebentar-sebentar sholat. Betul ya? Betul nggak? Mana suaranya? Betul nggak? Coba suaranya kok cuma beberapa orang saja, yang lain masih belum komen, ya. Masih terbawa rasa kantuknya mungkin ya. Ayo, tegakkan badan kalian, pandang guru kalian, bermohon kepada Allah, ya. Rasulullah sebentar-sebentar, sedikit-sedikit sholat. Kalau kita gimana? Sebentar sholatnya, sedikit sholatnya, betul? Betul ya? Kalau Rasulullah tadi gimana? Sebentar-sebentar sholat, sebentar-sebentar sholat, sedikit-sedikit sholat, sedikit-sedikit sholat, betul ya? Terus kalau kita? Sebentar sholatnya, sedikit sholatnya. Beda nggak? Beda, ya beda. Nah karenanya tadi Rasulullah ternyata ketika ditanya sama istri beliau, Ummahatul Mukminin Aisyah, kenapa kok beliau sholat sampai bengkak kakinya? Kita pernah bengkak kakinya? Belum ya, belum. Lalu Rasulullah menjawab gimana? Mas, Rasulullah menjawab gimana? Apa Ustadz, Rasulullah menjawab gimana? Iya, betul sekali. Rasulullah mengutarakan ini bentuk syukur beliau. Coba mohon maaf,
Kalian punya mata enggak? Punya mata enggak kalian? Coba tolong pegang lembut matanya. Coba pegang matanya coba. Sudah? Kalian punya telinga enggak? Punya telinga? Coba pijit-pijit telinganya. Iya, telinganya di. Kalian punya mulut enggak? Punya mulut? Kalian punya anggota tubuh enggak? Tapi jujur, itu sebetulnya punya kita atau punya Allah? Coba sekali lagi, itu punya kita atau punya Allah? Itu sekali. Kalau antum semua punya jantung, itu jantung kalian atau jantung Allah? Kalau jantung kalian atas kendali kalian, coba tolong ngomong sama jantungnya, jantung berhenti. Bisa nggak berhenti? Nggak bisa. Berarti kita ini sebetulnya milik Allah. Sekarang kalau kayak gitu, mata yang memperhatikan Kak Ari dari tadi, telinga yang mendengarkan Kak Ari dari tadi, tangan yang memperhatikan dengan menulis setiap kata-kata yang Kak Ari ucapkan dari tadi, mulut yang diam, kepala yang tidak bergeming, kepala yang pandangan yang ke depan, sikap duduk dengan anggota tubuh bagian pinggang ini digunakan, sama nggak dengan anak-anak yang nggak memperhatikan, kepalanya nunduk, nggak menatap gurunya, pandangannya ke sana ke sini. Sama nggak kira-kira? Sama nggak? Berbeda. Kira-kira nasibnya yang bagus yang mana saat besok ditanya, wahai mata, kau gunakan apa matamu saat bersama gurumu? Wahai telinga, telinga kau gunakan seperti apa saat mendengarkan nasihat guru-gurumu? Tangan, kira-kira berani nggak kita ngomong kayak gini? Kita mau ngomong nih ya, mau ngomong. Mata kita memperhatikan. Kita mau ngomong, ya iyalah, santri gitu loh gue, gitu. Besok kira-kira terjadi nggak? Padahal matanya kemana-mana nggak memperhatikan. Matanya duduk, gitu. Kira-kira besok yang ngomong yang siapa? Mulut atau mata? Mata. Matanya nangis, menyesal. Ternyata benar ya. Ini milik Allah, besok akan ditanya. Antum pernah punya mainan enggak? Mainan kesayangan. Suatu ketika mainan itu dipinjam sama teman antum. Tapi ternyata teman antum nggak amanah. Rusak. Respon antum gimana? Kecewa nggak? Marah nggak? Paham maksudnya? Mata ini digunakan untuk bersyukur. Di antaranya tadi, ya. Di antara adab yang dibangun adalah saat bermajelis, guru dan santri itu saling bertatap, saling memperhatikan. Semoga salawat dan salam tersampaikan kepada Rasul kita dan kepada keluarga beliau dan kepada siapapun, kepada sahabat dan kepada siapapun yang mencintai beliau. Kalian mencintai beliau? Kalian suka sayang sama Rasulullah? Enggak berarti ya? Karena kan enggak bersuara tuh. Sayang apa enggak? Coba tolong ekspresikan sayang kalian, ya. Karena para sahabat juga dulu itu, ya, mengekspresikannya itu masya Allah luar biasa. Bahkan para perempuan-perempuan muslimah Madinah itu yang dicari, yang ditanya saat
peperangan itu bukan suaminya, bukan anak laki-lakinya, bukan saudara laki-lakinya, tapi yang dicari adalah Rasulullah. Mohon maaf nih, kalian lagi jalan sama ibu, gandengan, terus lewat orangnya itu ngejek ibu kalian. Ibunya kayak gini, anaknya kayak gini. Kalian sebagai anak ketika ngelihat ada orang sepantaran kalian ngejek ibu kalian, apa sikap kalian? Terus orang itu diapain? Diapain? Sikat. Iya, setelah dinasihatin, kalau masih jelek-jelekan ibu kalian, sikat, gitu kan ya? Sama bapak kalian tuh, sama bapak kalian lagi duduk ngobrol gitu ya tentang masa depan. Pak, alhamdulillah aku udah balik, aku nggak mau ngobrol sama orang-orang lain tentang diriku kecuali sama bapak dulu, sama ibu dulu. Aku pengen curhat, Pak, aku pengen nyaman sama bapak. Ada orang datang duduk di samping, terus pindah ke tengah-tengah, pinggir. Lalu di tengah kita, bapak kita didorong kayak gini, terus langsung ngonek ke bapak kita. Gimana sikap kalian di samping anak itu? Gimana? Kalian dekat banget sama dia itu. Kalian apain dia? Hah? Di apa? Disikat. Pakai sikat apa? Sikat. Nah, coba sekarang Kak Ali mau nanya. Rasulullah datang kepada kita, lalu nanya tentang kabar kita. Terus kita kira-kira ngucapin gimana sama Rasulullah? Ada nggak yang malu ketika Rasulullah nanya tentang kita? Ada yang malu? Malunya kenapa? Malunya ternyata kita masih belum banyak melakukan apa yang Rasulullah contohkan. Terus Rasulullah nanya ke kita, sayang nggak kita sama Rasulullah? Buktinya sayang itu apa? Buktinya sayang itu apa? Buktinya sayang itu adalah mengikuti apa yang dimaui oleh yang disayangin. Betul? Kalian sayang nggak sama orang tua? Jujur, sayang apa enggak? Sayang aja atau sayang banget? Sayang banget atau banget? Serius? Mohon maaf, kalau kalian ternyata nggak melakukan apa yang diinginkan oleh orang tua, kira-kira kalian sayang nggak? Sayang nggak? Contoh nih, sing sabar neng pondok ya opo-opo sing ono terjadi neng pondok sabar, itu bekal uripmu, apik nggonmu Ternyata di pondok kita capek, nggak bisa, aku pengen menyerah gitu. Kira-kira sayang nggak kita sama orang tua kita? Sayang nggak? Enggak dong, ya. Enggak dong. Kalau sayang itu terus melakukan apa yang menjadi keinginan orang tua kita selama itu dalam kebaikan. Nah, Rasulullah insya Allah dengan izin Allah membawa risalah yang tadi ya, karena beliau laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah ya. Yuk bismillah, kita mulai
ya sharing kita dengan berharap hanya kepada Allah, dengan doa ya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak khusyuk dalam belajar, dan kita berlindung dari doa-doa yang tidak diijabah. Yuk, baik. Siapkan kertasnya, buku tulisnya, penanya, silahkan tulis apa-apa yang itu menurut kalian perlu ditulis. Ya. Materi kita hari ini tentang apa? Ini materi yang Kak Ari juga sampaikan tadi malam di santri sama selevel dengan kalian. Santri Makda ya. Madrasah Al-Quran dan Kewirausahaan Santri Pesantren Masyarakat Merapi Merbabu ya. Judulnya Tidak Lelah Berjuang, Tidak Berhenti Berkarya ya. Apa tadi judulnya? Tidak lelah berjuang, tidak berhenti berkarya ya. Langit, gunung, tumbuhan, binatang, semua bersujud nggak kepada Allah? Semua bertasbih nggak kepada Allah? Masih ingat amanah khalifah ini dulu diberikan kepada gunung, tapi gunung siap menerimanya? Mau menerimanya? Enggak, karena tadi ya, ini disandarkan pada manusia ya. Ngomong-ngomong soal manusia, maka kita juga ngomongin soal awal manusia. Siapa yang tahu manusia pertama itu siapa? Nabi Adam. Nabi Adam itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki, ya, laki-laki. Antum laki-laki atau perempuan? Laki-laki itu sama nggak dengan perempuan? Laki-laki itu lebih kuat atau lebih lemah dari perempuan? Betul? Betul? Iya. Laki-laki itu lebih tangguh tegar nggak daripada perempuan? Coba jawab. Lebih. Ya. Tapi mohon maaf, ada nggak, banyak nggak sekarang anak laki-laki yang melempem? Makanya dinamakan strawberry. Ya. Antum marah nggak sebagai laki-laki dikatakan strawberry? Cibi-cibi merah itu kalau jalan. Sama nggak jalan laki-laki sama perempuan? Ya. Coba sekarang antum laki-lakinya kayak apa kalau bersama guru? Coba badan kalian nih, punggung kalian ini kayak apa kalau belajar? Antum laki-laki. Mana yang laki-laki? Coba lihat. Laki-laki itu lebih kuat, ya. Kuat saat belajar. Karena di pundak kita ini, ya, dulu tadi, ya. Bahkan kita juga besok kita mau lindungi perempuan, ya. Karena perempuan itu berasal dari tulang rusuk kita, ya. Tuh, makanya belajar di pondok itu untuk tadi itu, ya. Kuat, nggak dikit-dikit. Oh, berat banget, ke laut aja eksekusi, oh enggak gitu, ya. Kuat, ya, kuat. Nah,
manusia pertama itu adalah Nabi Adam. Kira-kira ujian laki-laki itu apa? Ujian laki-laki ya tadi, ya. Banyak. Ya. Di antaranya adalah satu perempuan. Ada nggak yang sudah mikir-mikirin perempuan? Ada? Ada nggak? Boleh nggak? Boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Tapi saat ini kita nggak perlu itu yang bikin pusing kita. Betul nggak? Betul nggak? Mana suaranya? Betul nggak? Itu laki-laki, itu santri. Nah, yang menjadi pelajaran dari Nabi Adam, kampung tempat dilahirkan laki-laki itu di mana? Nabi Adam itu diciptakan di mana? Di surga. Ya. Berarti laki-laki itu mestinya berada di surga. Betul enggak? Sekarang mohon maaf, yang di neraka itu banyak laki-laki atau banyak perempuan? Berarti yang di surga banyak? Betul kayak gitu? Betul enggak? Iya. Nah, tugas laki-laki apa berarti? Memperbanyak siapapun masuk surga. Itu laki-laki. Ngajak, berdakwah, tegar. Ada orang, ada teman yang butuh bantuan laki-laki kita. Oke, kita rela gitu. Itu laki-laki, betul? Iya. Coba, siapa yang diceritakan, siapa yang mendengar? Ada 3 sahabat dalam selesai peperangan, dia haus, dia cari minumannya nggak ada nih. Iya, dia mau minum tapi bingung ini mau minumnya gimana ini. Antum mau kemana? Bukan ini cerita. Ustaz mau kemana Ustaz? Ustaz jangan berhenti Ustaz, teruskan Ustaz. Dia minum nih, minta minum, diambilin minum, mau minum. Ini laki-laki nih, laki-laki tuh kayak gitu, rela. Nabi Adam juga kayak gitu tuh, ya. Mau minum, di situ tuh lihat. Nah itu dia. Nah, coba lihat. Udah lihat belum? Nah itu lihat senyum-senyum tuh. Nah, aciluk, gitu. Nah, ada suara yang juga pingin minta minum. Terus kira-kira gimana? Laki-laki pertama itu apa yang dilakukan? Mengasihkan. Laki-laki yang kedua kira-kira gimana juga? Mengasihkan lagi. Tuh. Oh, Masya Allah. Betul-betul ada air ini ya. Alhamdulillah. Padahal ini cuma cerita, Ustaz. Iya, oke. Alhamdulillah, gitu. Terus ada 3 laki-laki lagi. Betul enggak? Betul enggak? Yang iya. Sampai jam berapa? Sudah selesai? Udah selesai? Oke, baik. Nah, ada 3 ya, 3 laki-laki yang terhempit di dalam gua. Ingat ceritanya? Ingat nggak? Hujan, ngiup, masuk, kaget ya? Enggak kan? Mic-nya kalau mantep tua gitu ya, terus dorong. Rusak kan nanti nih? Nggak bisa-bisa, didorong bertiga nggak bisa-bisa. Terus apa?
3 amalan laki-laki yang keren tadi itu. Pertama, dia punya orang tua dan dia baik sama orang tuanya. Keangkat batunya. Kedua, ya, dia pingin sama perempuan, tapi dia nggak mau menurutin apa yang menjadi bisikan syaitan. Digoda, nggak. Sorry ya sis. I'm the real man. Tinggalin. Nih, sana. Angkat lagi. Yang ketiga, tanggung jawab. Itu laki-laki. Siap antum jadi laki-laki? Mana jawabannya? Siap antum jadi laki-laki? Siap? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya. Yuk. Step yang pertama, antum sungguh-sungguh belajar. Oke? Siap? Siap. Mana suara? Siap? Siap. Siap. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Tadi tidak lelah ya untuk terus berjuang dan tidak berhenti untuk berkarya. Tunjukkan karya-karya kalian di sajadah ini, jadi alumni-alumni yang ini insya Allah akan mengharumkan Islam ya. Amin Allahumma amin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajian dari Ustaz Ali, semoga kita bisa mengambil manfaatnya dan bisa menjadi motif kita untuk selalu bersemangat untuk senantiasa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah baik. Selanjutnya tidak ada sesi tanya jawab karena sudah jam 8:30. Ya. Tadi mulainya telat ya tadi ya. Iya. Tadi mulainya terlambat, jadi menyelesaikan waktu dia. Kita akhiri dan bertahan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.